lihat dari 5 variabel, yaitu variabel ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan kewilayahan, kelembagaan, dan juga hukum. Kelima variabel ini tentunya tidak akan bisa optimal tanpa dukungan dari stakeholder terkait, termasuk organisasi ataupun instansi dari Bapak Ibu peserta yang hadir di tempat ini. Aksi P4GN pada dasarnya bukan hanya diperlukan masyarakat, tetapi juga menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing individu untuk turut berkontribusi demi mewujudkan Kota Bandung dan Indonesia yang bersih dari narkoba. Kontribusi masyarakat dalam aksi P4GN juga sejatinya merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan juga Surat Edaran Wali Kota Bandung tentang Rencana Aksi Daerah P4GN. Kami berharap dengan adanya dukungan, kolaborasi, dan sinergitas antar pihak Waalaikumsalam. Sampurasun. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, para narasumber, kalau memang sudah hadir, terima kasih. Salam dari saya sebagai Kepala Koordinasi Pembinaan dan penanganannya sangat mental banget ya, bukan saja adiksi tapi mental. Nah, ada obat-obat yang memang seumur hidup, contohnya schizophrenia. Apakah kita bilang itu ketergantungan? Enggak. Kita bilang karena pola parenting kita. Kadang-kadang ekonomi membaik ini ada banyak proses yang tadi ke tubuh itu ada ketergantungan dan efek-efek lainnya diatur sama negara, diregulasi karena diobatnya diregulasi lewat profesi tertentu, dokter dan nurse. Di luar itu penyalahgunaan pelanggaran hukum. Jadi bisa diproses. Nah, saya nggak tahu, mungkin ini menarik. Kenapa tramadol jadi pilihan sama anak muda kita? betul. Ada yang lebih murah lagi, Ibu ya. Heximar itu obat epilepsi. Mungkin ini keluhan juga dari masyarakat tetangga yang di wilayah mungkin dulunya geng motor, kriminalitas, pemakai narkoba juga. Alhamdulillah sudah ada perubahan kan dari geng motor menjadi ormas. Terima kasih untuk BNN Kota Bandung dan ormas berisi Indonesia gitu Pak. Berlanjut ke tema yang tadi dibahas oleh PNP sama Ketua mereka, karena pembahasan itu sedang ramai atau sedang viral-viralnya di kalangan RT dan RW. Nah, malah banyak yang saya lihat, karena saya sering berbicara juga dan saya pernah juga dan eksistensi dirinya untuk mencapai tujuan. Jadi kalau misalkan ada bahaya, ada tantangan, ada juga gangguan ketika datang kepada kita, selama kita memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan untuk bertahan, untuk mengembangkan kekuatan dalam diri, itu yang dinamakan dengan ketahanan. Itu kalau kita tidak dipengaruhi oleh belief system. Nah, tapi ternyata sama aja, tetap lingkungan juga mempengaruhi. Karena kita akan berinteraksi terus dengan individu, perilaku, dan lingkungan adalah suatu hal yang sangat kompleks yang mencakup untuk mempengaruhi self-regulasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang self-regulasi? Kecamatan kita, meskipun
tetap bahwa kelurahan Bersena ini memang di kelurahan. Nah, kemarin itu kita ambil di kelurahan Taman Sari. Nah, sekaligus waktu itu di 2022 kita juga mengajak unsur pentahelik seperti hampir semua. Karena ini juga banyak laporan dari masyarakat mungkin ya. Kebetulan anggota kami pun banyak menjadi Karang Taruna di wilayah itu. Termasuk saya pribadi pun RT di rumah gitu. Jadi betul tadi apa yang dikatakan oleh pihak. Itu ada PIK-R atau Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja, itu ada di setiap kecamatan. Itu adalah binaan dari Forum Gepre. Jadi kebetulan Bu, kita dari Ansor, GP Ansor dengan Pemuda Ansor Kota Bandung. Di Ansor itu memang ada salah satu badan, jadi ada organisasi praktis kecilnya juga, namanya Badan Anti Narkotika Ansor. Kan kami di jalanan. Jadi kita bertemu dengan masyarakat di jalanan ini ada 3 persoalan. 1 adalah penjara, 2 rumah sakit, 3 kuburan. Itu dinamika yang terjadi di jalanan. Di lingkungan pun mungkin sama, tapi jalanan lebih keadaannya lebih tinggi. Dan ini sangat menjadi sangat representatif ya, menjadi objek apapun, mau eksploitasi, human trafficking, ya, termasuk narkoba peredaran berat. Insya Allah sampai hari ini APJ juga ikut mendorong dan mendukung Kota Bandung, mendampingi kawan-kawan di sana. Bahkan bukan hanya 12 tahun, 6 tahun itu sudah masuk. Apalagi sekarang di jalanan ada jenis yang namanya subursol. Ini luar biasa peredarannya. Kita mendampingi kawan-kawan dalam keterbatasan. Orang muslim itu tuliskan juga kelebihan Anda. Saya menuliskan sabar, pendengar yang baik dan rasional. Itu mungkin kenapa saya tuliskan, karena memang sebagai seorang ketua menjadi tempat letaknya para anggotanya gitu. Walaupun seorang ketua harus mencari tempat curhat yang lain. Di yang kedua, tuliskan kelemahan Anda. Yang pertama itu susah marah. Jadi saking susahnya marah, kalau misalkan saya formal itu udah gak marah. Terus yang satunya lagi, kadang memang tidak tegaan. Jadi kalau ketika kita tahu itu beliau salah, tapi karena kita nggak tega untuk ngasih tahu itu salah, kita mau putar-putar dulu gitu, cari analogi dan lain sebagainya. Terus 2 hal yang dilakukan untuk mempertahankan diri dari narkotika, yang pertama ibadah dan kedua olahraga. Tepuk tangan dulu. Oke. Dari 4 pilar GBR, saya mohon maaf banget ada untuk teman-teman GBR kita nggak ikutkan. Saya nggak tahu kalau 4 besar ini disebut 4 pilar. Mohon banget nanti saya hubungi teman-teman GBR. Satu lagi pilarnya Brikes.